Sore teman-teman, aku bikin videonya sore dan aku bersyukur bahwa kondisiku makin membaik, makin sehat, dan apapun yang di dalam tubuhku ini udah aku keluarin, entah itu berupa omongan, entah itu berupa pikiran, entah itu berupa nasihat atau apapun. Pokoknya yang di dalam diriku ini aku keluarin. Karena apa? Kalau enggak penyakitku yang enggak keluar-keluar, yang ada aku juga mungkin bisa mati cepat. Karena apa? Semakin aku menumpuk ilmu itu di dalam, maka itu akan menggerogoti diriku sendiri. Tapi ketika aku itu bikin konten, ataupun aku bikin tulisan, ataupun aku bikin apapun yang sesuai dengan jiwaku, maka apa? Secara jasmani dan rohani aku itu sehat. Jadi ini cara aku untuk mengimbangi antara duniawi dan rohani. Dan karena semua takdir, karena apa? Karena aku juga gak bisa yang namanya menentang takdir. Karena apa? Karena semua manusia itu punya takdir. Tinggal manusia itu udah sadar apa belum mengenal Tuhan, sehingga percaya dengan takdir. Dan karena besok itu mulai kampanye, aku menyuruh, ibaratnya aku berdoa bahwa apapun yang terjadi ke depannya itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Apapun yang dikasih Tuhan itu untuk mendidik manusia untuk menjadi lebih baik lagi. Karena apa? Karena yang bisa mengubah hati manusia, yang bisa menggerakkan hati manusia hanya Tuhan. Kasih Tuhan, cahaya Tuhan. Walaupun itu harus menelan korban, walaupun itu harus ibaratnya taruhan nyawa, tapi kalau itu udah kehendak Tuhan, manusia gak bisa ibaratnya menghalangi. Karena apa? Karena yang paling tinggi adalah kekuasaan Tuhan. Gak kira presiden, gak kira raja ataupun ratu sekalipun, kekuasaan hanya ada di bumi ini. Sedangkan untuk yang lebih tinggi lagi yaitu Tuhan. Dan aku juga mau menjawab yang kenapa suaraku kok keras, kasar. Dengar baik-baik cara bicaraku ya seperti ini. Kalau aku marah itu akan lebih keras lagi. Karena apa? Karena suaraku seperti petir menggelegar. Jadi ketika aku ngomong biasa aja, orang itu udah nganggep aku itu marah. Jadi biasanya kalau aku ke tempat kerja nih, baru nyampe pintu, karena aku itu bisa baca pikiran orang lain, aku bisa merasakan perasaan orang lain, aku bisa ibaratnya ngertiin mereka dari sisi yang nggak kelihatan. Jadi ketika aku nyampe pintu tempat kerja, aku udah tahu, oh pasti mereka ini habis kena marah, oh mereka ini pasti lagi berantem sesama mereka sendiri. Yang suka ribut, yang suka berkelahi, yang suka adu domba, itu nggak cuma orang Jawa, orang Nusantara, tapi mereka di sini juga banyak. Dan ketika aku tahu kondisi seperti itu, biasanya aku gak suka. Aku kerja terus melihat mereka itu saling membuli, saling menzolimi, ataupun saling bertengkar. Jadi ketika aku datang sampai ke tempat kerja, biasanya aku akan nyari satu benda, entah itu yang dari aluminium atau apapun, pasti aku pukulkan ke meja atau ke tempat yang bisa bunyinya keras. Kenapa? Pertanda bahwa ketika aku datang, aku mau tempat yang nyaman. Kamu boleh berantem, boleh apapun, tapi jangan di depanku. Karena apa? Ya karena aku gak suka. Karena ya secara batin aku udah bilang, kalau kamu bikin huru hara atau kamu bikin masalah di depanku, aku tuh gak bakalan mau bantuin kamu. Itu cara aku nyampein ke mereka. Jadi aku itu kalau marah kadang-kadang aku itu nggak bersuara, malah aku lebih suka diem. Tapi aku marahnya nunjukin, entah itu aku pakai raut mukaku yang nggak ada senyum,
yang mungkin seperti malaikat maut, ataupun diemku itu menakutkan bagi orang lain. Dan juga aku kalau marah biasanya aku akan nunjukin ke yang ada di sekitarku, entah barang yang aku pecahin atau apapun. Semua bosku itu tahu karakterku seperti apa, makanya biasanya mereka itu mewanti-wanti anak buahnya, jangan bikin Cece marah, jangan bikin kakak marah, nanti kalau dia marah yang kena ini pasti mereka juga. Makanya bosku itu pasti mewanti-wanti pekerjanya buat apa? Buat jaga tingkah laku, apalagi omongan kotor, omongan kasar. Karena apa? Karena aku gak suka ada orang yang ngomong jorok, ngomong kasar di telingaku. Jadi otomatis bosnya itu karena udah tahu karakterku, jadi ada buahnya itu udah disiplinin dulu. Jangan aneh-aneh kalau sama Cece sama kakak. Karena apa? Karena kebanyakan orang itu, apalagi anak Indonesia, suka ngomong jorok, diraba-raba badannya. Tapi bukan saya. Kamu ngomong gak sopan sama saya udah akan nilai kamu buruk. Kalau udah nilai kamu buruk, saya kan gak bakalan ngomong, dan saya gak bakalan negur sampai kapanpun. Kenapa? Karena udah karakter saya. Ini enggak cuman di satu tempat kerja, dimanapun saya berada kan seperti itu. Itu kenapa Tuhan itu selama 10 tahun ngasih saya bos itu yang baik-baik, yang benar-benar ngerti karakterku. Jadi selama kerja itu mereka gak cuman jagain secara makan, tapi juga jagain agar anak buahnya itu gak neko-neko, gak ngelama, gak kurang ajar, apalagi bisa megang-megang badan orang seenak jidatnya. Waktu aku kecil, aku juga kalau dimarahi, mbahku itu lagi makan, makanya tak tumplek. Aku udah marah berhari-hari. Itu karena aku dimanjain sama mbahku. Aku beranjak, aku punya teman yang namanya Mbak Ning. Setianya kayak apa? Ketika aku tidur malam di asrama, kakiku dipijetin. Kalau aku pulang telat, dia akan bantuin aku tanda tangan, ibaratnya nipu ke satpam, karena kami sama-sama kerja di Malaysia di pabrik. Terus aku juga ketemu Mami Mary yang setia, yang bener-bener baik banget, dan aku nggak tahu sekarang dia di mana. Saking dia itu baiknya, aku kencing ke toilet pun aku dianterin. Ini udah aku di Hong Kong ya. Karena apa? Karena aku takut namanya hantu. Saking takutnya sama hantu, aku kencing itu gak berani. Jadi setiap aku mau kencing, aku itu bangunin namanya Mami Mary. Tak suruh nganterin ke toilet, tak suruh jagain di depan pintu toilet. Agar apa? Agar aku itu gak takut yang namanya hantu. Itu saking penakutnya aku. Terus ada juga Mbak Ana, ada juga Nopi. Mereka juga baik. Saking baiknya apa? Gak kira statusku seperti apa, gak kira aku seperti apa, mereka tetap jadi teman-teman yang baik buatku. Walaupun aku itu gak sama lagi sama mereka, tapi aku itu masih memantau mereka dari jauh. Oh, dia masih sehat walafiat. Seperti itu. Ada berapa yang temanku aku udah gak tahu di mana orangnya, tempatnya di mana. Bosku yang baik-baik juga aku udah gak tahu di mana. Karena apa? Karena namanya orang tua udah pikun. Yang aku bisa lakukan apa? Berdoa. Yang mereka tanam kebaikan akan menjadi kebaikan juga. Ini yang aku ingat, kebaikan orang lain ke saya. Bagaimana dengan yang gak baik, pernah jahatin saya, yang pernah bikin saya trauma, yang pernah bikin saya lupain orangnya, namanya aja saya mau nyebut gak mau. Kenapa? Karena itu udah bagian dari masa lalu. Itu udah tekad saya.
Cara saya memaafkan mereka adalah melepaskan mereka dengan tidak mengingat kejadian itu dan nama mereka. Biarkan mereka hidup dengan kehidupan mereka sendiri. Kalau mereka berbuat salah, ya mereka akan mendapatkan balasannya. Kalau mereka berbuat baik, ya akan mendapatkan balasannya. Itu saja. Di dalam hidup saya, yang orang baik saya akan kenang sampai kapanpun karena kebaikannya. Yang gak baik, lupakan, maafkan, ikhlaskan. Yang kita bisa lakukan ini bukan dengan menyimpan dendam, sakit hati, dan kebencian dan amarah. Kalau suara saya menggelegar kayak petir, bukan berarti ini saya marah, tapi ini adalah ciri khas suara saya. Saya gak akan bisa lembut atau manis. Karena apa? Karena bukan watak saya. Cara saya duduk juga gak bakalan kayak cewek, lebih ke arah duduknya laki-laki. Karena apa? Karena saya dari kecil itu seperti laki-laki. Saya juga pukul-pukulan sama laki-laki walaupun berakhir dengan derayan air mata. Karena apa? Karena saya kalah. Namanya jotos-jotosan sama anak laki-laki, ya pastilah kita yang kalah. Itu sampai SMA. Kalau cuman buat tantang-tantangan mau berkelahi, dari kecil keluarga kami tuh udah seperti itu. Walaupun saya cewek, bukan berarti saya harus lembut ke, enggak. Saya punya jiwa saya sendiri, saya punya karakter saya sendiri, dan saya itu nggak mau meniru orang lain ataupun mengikuti kehendak orang lain. Karena apa? Karena saya dibentuk sesuai dengan karakter saya. Dan hari ini saya itu menuliskan komen tentang apakah abdi dalam itu dibayar atau enggak ke satu fanpage keraton. Karena apa? Karena isunya mereka nggak dibayar. Dan ada yang menjawab bahwa harus orang Jawa itu nggak moto duiten. Yang artinya apa? Yang artinya gaji nggak digaji, ikhlas. Dan harusnya berterima kasih ke Ki Ageng Selo. Saya cuma jawab seperti ini. Abdi dalam apa bukan manusia? Itu satu. Kedua, Ki Ageng Selo itu Linue di zamannya. Tapi apa anak cucunya sekarang itu seperti Ki Ageng Selo? Enggak, bukan? Kenapa Jogja itu sering dapat bencana alam? Karena kalian sendiri ditegur berkali-kali sama Tuhan, enggak mau berubah. Orang kalau berpikiran secara logika, alah bencana kapan aja. Karena apa? Karena nggak punya sisi spiritual, nggak sisi rohani. Beda dengan saya. Beda dengan orang-orang yang dibangkitkan secara rohani sama Tuhan. Dipaksa ngerti. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ternyata ngaji diri ini juga ngaji alam semesta ini. Oh, ternyata kalau kelakuan saya akan mendatangkan seperti ini. Oh, kalau di dalam masyarakat ternyata kalau kelakuannya seperti ini mendatangkan ini. Ini yang kita pelajari sebagai anak-anak alam, anak-anak Tuhan yang dididik langsung sama Sang Pencipta kehidupan. Jadi orang-orang pilihan itu nggak enak. Karena apa? Ujiannya gede banget. Derayan air mata. Hati dihancurin berkali-kali. Agar apa? Agar menjadi jiwa-jiwa yang kuat. Gak kira orang manapun di tanah manapun, ketika dia mendedikasikan hidupnya di jalan Tuhan, yang diuji adalah batinnya. Dan ini akan menjadi contoh untuk orang lain. Karena apa? Karena kita akan kembali lagi ke zaman dulu,
Dimana zaman keemasan dari tanah Jawa. Tanah Jawa sekarang itu seperti kehilangan jiwanya, kehilangan rohnya. Dulu di zaman nenek moyang kita, di zaman kerajaan, zaman Hindu Buddha, tanah Jawa itu mencapai zaman keemasannya. Tapi sekarang tanah Jawa seperti hilang rohnya, hilang jiwanya. Udah nggak kenal jati dirinya. Itu kenapa aku itu nggak suka manggil Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia seperti bukan mencerminkan jati diri orang Nusantara, orang Jawa. Karena apa? Karena Indonesia diisi orang-orang yang bobrok secara mental, spiritual, dan kelakuan. Korupsi, namanya kebenaran, keadilan dijual belikan, namanya moral yang rusak, bobrok. Kita dulu punya jati diri, bangsa ketimuran yang adat budayanya digandrungi oleh bangsa lain. Tapi sekarang apa? Terbelakang. Cina bangkit karena masih memegang sejarah masa kini dan masa depan mereka. Itu udah terlihat dari sekarang menjadi bangsa yang maju, pinter-pinter, cerdas. Karena apa? Karena mereka nggak meninggalkan sejarah nenek moyang mereka. Sedangkan orang Jawa sendiri, wong Jawa lali Jawa nih. Kalau kalian ingin masa depan yang cerah, masa lalu, masa depan, ataupun zaman yang dulu dan zaman sekarang itu adalah perpaduan. Untuk generasi yang depan itu akan cerdas. Kecerdasannya nggak cuma di otak, tapi secara spiritual dan rohani. Ini yang nggak dipunyai orang Jawa sekarang. Sejarah nenek moyangnya aja nggak ngerti, nggak tahu. Tapi yang bikin saya heran, sekelas Rocky Gerung bisa ngerti Sangkan Parang nih Dumadi, bisa ngerti Pulung. Padahal banyak orang-orang Jawa itu nggak ngerti Pulung itu apa, Wahyu Keprabon itu apa, Sangkan Parang nih Dumadi itu apa. Ini kalau udah lupa sejarah, lupa asal usul, apalagi ajaran nenek moyangnya, jangan harap kamu di masa depan akan jadi orang-orang hebat, akan jadi orang-orang yang pinilih. Karena apa? Karena kamu hanya berdiri di zaman ini aja, yang kamu nggak punya masa depan yang cerah, dan kamu itu nggak bisa melihat masa lalu ataupun sejarah nenek moyang kalian yang baik. Ini kenapa aku bilang kebangkitan dari tanah Jawa. Sabdo palon nage janji, yang artinya apa? Orang Jawa akan kembali ke Jawanya, kebo mulai neng kandangnya. Artinya apa? Orang Jawa yang akan mengerti asal usulnya sebagai orang Jawa, yang punya apa? Punya kebenaran, punya keadilan, punya kebersihan hati, yang punya tauhid sejati sama Tuhan. Hidup di tanah Jawa, mau berbeda agama, suku, bangsa, hidup rukun, bukan congkrah, bukan rusuh, bukan perang-perangan, bukan yang adu agama, adu suku, adu bangsa, yang bikin porak-poranda. Budaya jelek di tanah orang lain jangan pernah dibawa masuk ke tanah Jawa. Karena apa? Kalian nggak tahu seberapa saktinya orang-orang Jawa zaman dulu. Kalau kalian gali lagi, itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang mau tirakat, orang-orang yang mau membersihkan hatinya, orang-orang yang mau berjalan di jalan Tuhan,
yang mau menegakkan kebenaran dan keadilan. Kesaktian atau linueh itu hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang niatnya bersih. Orang-orang yang punya jiwa yang sejati. Bukan imitasi, bukan orang-orang yang cuma bisa joget, cuma bisa omong tong kosong. Apalagi cuman berpikir bahwa pembangunan itu bagus untuk masa depan. Kalian salah. Pendidikan moral, etika, dan keyakinan sama Tuhan itu jauh lebih penting. Agar apa? Agar manusia itu gak rusak. Agar moral dan akhlaknya itu gak jadi pembunuh-pembunuh berdarah dingin. Agar gak jadi orang-orang yang tukang rusuh. Gimana rakyat mau hidup damai kalau pemimpinnya bukan jadi contoh yang baik? Apa karena Jokowi bermain sama Putin dan Xi Jinping makanya dia kepikiran pengen jadi raja tanpa wahyu keprabon sehingga gak mau legowo? Ini yang bikin nanti alam murka ketika kebenaran dan keadilan itu dimatikan di era ini. Gimana minoritas itu gak dilindungi, gak diayomi oleh para pemimpin. Ini yang bikin alam murka ketika di tanah Jawa gak ada kebenaran dan keadilan.